Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta siap menyalurkan 4.000 kantong daging kurban. Proses penyembelihan ditandai dengan pemotongan pertama sapi kurban dari Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin. Ketua Panitia Idul Adha sekaligus Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, Puji Astuti mengatakan terdapat 31 ekor kambing dan 13 sapi yang akan dikurbankan di masjid tersebut. Sementara itu, prioritas penyaluran diberikan kepada internal masjid dan juga warga sekitar, terutama yang berasal dari kaum duafa. Dan daging kurban juga akan dibagikan kepada pihak gereja yang berada di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa. Selain Wapres Maruf Amin, beberapa tokoh nasional juga menitipkan hewan kurban seperti Megawati Soekarno Putri hingga Khairul Tanjung. Alhamdulillah. Sapi itu sekitar 13 ekor sapi. Sapi-sapi tersebut disamping oleh jemaah ya, jadi dari Dewan Pengurus juga ada, kemudian para jemaah. Ada sapi titipan, yang kami sebut sapi titipan adalah dari beliau-beliau yang sudah membawa hewan kurban, kemudian tinggal ke kita itu menambah biaya potong saja. Antara lain dari Pak Wapres, ya, Haji Maruf Amin, kemudian dari Ibu Mega, kemudian dari Pak Kasal ya, Bapak M. Ali, itu ada 2 ekor, kemudian ada dari Wali Kota Jakarta Pusat gitu. Itu yang membuat, jadi ternyata sapi-sapi beliau ini cukup gemoy, jadi lumayan gitu. Kalau seperti Pak Wapres itu kan sampai 900, tentunya memerlukan tenaga ya. Dan untuk melihat bagaimana jalannya pembagian hewan kurban di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Vito Erlangga dan juru kamera Wahyu Santiko dari lokasi. Selamat sore Vito, bagaimana proses pembagian daging kurban di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Soza dan pemirsa, dapat kami laporkan di Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri hingga saat ini masih dilakukan proses pemotongan hewan kurban. Memang jika berdasarkan informasi yang kami terima pada siang hari tadi, rencananya proses pembagian ini akan dilakukan pada sore hari ini. Namun jika kita melihat di lokasi, memang hingga saat ini beberapa hewan kurban masih dalam proses pemotongan begitu. Nantinya setelah dipotong di sini kemudian hewan kurban kemudian dicacah begitu oleh panitia kurban tepat di belakang saya, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung seperti apa proses pemotongan hewan di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Soza, bahwa hingga saat ini proses pemotongan hewan kurban masih terus berlangsung, dan nantinya hewan kurban yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang nantinya akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari Ketua Panitia Idul Adha Masjid Agung Sunda Kelapa, Puji Astuti sendiri menyebut bahwa dari Masjid Agung Sunda Kelapa pada tahun ini rencananya akan membagikan sebanyak 4.000 kantong hewan kurban. 4.000 kantong hewan kurban ini berasal dari kurban dari para pengkurban pada tahun ini, yakni diantaranya adalah seperti yang Anda lihat di sini ada daftar penyumbang hewan kurban di Masjid Agung Sunda Kelapa. Salah satunya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, kemudian juga ada beberapa tokoh yang juga menyumbang hewan kurban di sini. Salah satu yang lainnya juga yaitu adalah Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri dan juga pengusaha Khairul Tanjung serta beberapa pekurban lainnya. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua Panitia Idul Adha dari Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri menyebut bahwa nantinya proses pembagian sendiri ini, Soza, akan diatur sesuai dengan proposal yang sudah masuk. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kerumunan warga yang berlebihan begitu khususnya di area Masjid Agung Sunda Kelapa, sehingga nantinya
daging kurban ini yang nantinya sudah dibungkus dan akan dibagikan ini akan diprioritaskan bagi warga yang sebelumnya sudah mengajukan proposal, baik itu panti asuhan, kemudian juga pondok yatim piatu, serta beberapa warga atau kaum duafa yang memang membutuhkan daging. Namun selain itu juga dari pihak panitia sendiri tidak menutup bahwa nantinya akan ada hewan kurban yang dibagikan bagi warga yang mendatangi secara langsung Masjid Agung Sunda Kelapa. Namun dari pihak panitia sendiri pada tahun ini mengatakan tidak ada sistem voucher atau tidak menggunakan kupon. Hal ini untuk mengantisipasi adanya antrian di area masjid yang nantinya akan menjadi kerumunan dan bisa menimbulkan keributan apabila ada yang tidak dibagikan. Akan tetapi warga yang nantinya akan datang langsung ke Masjid Agung Sunda Kelapa ini mesti menunggu begitu dan akan bergantung apakah mendapat daging atau tidak. Ini berdasarkan dari sisa daging yang sudah dibagikan kepada warga yang memang sudah diplot sebelumnya begitu, Soza. Dan seperti yang disebutkan tadi bahwa memang hingga saat ini kami melihat memang proses pemotongan hewan kurban nampaknya masih terus berlangsung dan rencananya memang setelah sholat asar atau mungkin tidak dalam waktu yang terlalu lama nantinya pembagian atau proses pendistribusian daging ini akan berlangsung. Kami juga melihat beberapa warga ini, Soza, di seberang pagar Masjid Agung Sunda Kelapa ini nampaknya sudah mengantri meskipun tidak banyak begitu, dan juga beberapa warga yang memang sebelumnya sudah mengajukan proposal ini sudah berada di lingkungan pintu barat Masjid Agung Sunda Kelapa untuk melakukan registrasi begitu. Dan tadi juga kami disampaikan bahwa bagi warga yang memang ingin mengambil langsung untuk kebutuhan daging di Masjid Agung Sunda Kelapa ini diwajibkan untuk membawa kartu tanda penduduk. Jika tidak membawa kartu tanda penduduk maka tidak bisa mengambil jatah daging kurban di Masjid Agung Sunda Kelapa. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Soza. Baik, terima kasih rekan Vito Erlangga dan juru kamera Wahyu Santiko telah melaporkan langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Selamat kembali bertugas.